semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube Autumn Tabibito. Di video minggu lalu aku tuh habis main ke Pantai Isiki. Ini hasilnya hitam gosong, kebakar matahari, padahal udah pakai sunscreen. Dan kan kalau minggu ini tuh karena ada typhoon, jadi hujan terus weekendnya, jadi nggak kemana-mana. Ujung-ujungnya aku mutusin buat bikin video tentang biaya apa aja yang diperlukan saat pindahan apartemen di Jepang. Kalau di video sebelum-sebelumnya aku tuh pernah ngebahas tentang persiapan apa aja sih yang perlu dilakukan ketika mau pindahan. Nah, kali ini aku bakal ngebahas biayanya apa aja, karena biayanya itu nggak cuma sekedar biaya sewa rumah, tapi banyak biaya tambahan lainnya. Yuk kita cek satu persatu. Yang pertama tentunya ada Shinryo atau biaya sewa apartemen per bulan. Kalau ditanya berapa sih harga apartemen di Jepang, itu tuh benar-benar tergantung pada lokasi apartemennya, seberapa jauh dari stasiun, seberapa jauh dari pusat perkotaan, terus bisa dari umur bangunan juga, dari luas kamar, dan masih banyak faktor lainnya menentukan. Kalau kalian penasaran, kalian boleh coba cek di website Sumo. Di sana kalian bisa ngefilter ingin tinggal di daerah mana, nanti bakal keluar list apartemennya. Yang kedua ada shikiking atau security deposit, atau disebut juga dengan uang deposito. Nah, uang deposito ini tuh dibayarkan di awal ketika kalian mulai pindah. Ini tuh biasa sekitar 1-2 kali biaya sewa rumah. Ada juga pemilik apartemen yang tidak mengenakan biaya shikiking, alias shikikingnya 0. Itu tergantung masing-masing kebijakan pemilik apartemennya. Shikiking digunakan untuk membersihkan atau memperbaiki kerusakan yang terjadi setelah kalian pindah nanti. Jadi kalau misalnya setelah memperbaiki kerusakan terus masih ada sisa uang, nah sisa uang itu akan dikembalikan pada kalian lagi. Lalu ada namanya reiki atau kimani. Nah, reiki ini semacam uang terima kasih yang diberikan kepada owner apartemen. Reiki ini biasanya di kisaran 1 kali uang sewa, tapi ada juga yang reikinya 0 atau bisa sampai 2 kali uang sewa. Berbeda dengan shikiking, reiki ini tidak akan dikembalikan lagi pada kita. Kalau shikiking kan kalau sisa dikembalikan ke kita, kalau reiki itu sama sekali nggak dikembalikan lagi pada kita. Itu bedanya. Berikutnya ada cukai tesuryo atau brokerage commission. Biaya ini kita bayarkan kepada fudosang atau agen rumah sebagai komisi telah mencarikan rumah untuk kita. Untuk biaya ini sendiri tergantung pada kebijakan fudosang, tapi maksimal mereka boleh memberikan harga 1 kali uang sewa ditambah pajak 10%. Berarti jadinya sekitar 1,1 kali uang sewa. Hampir rata-rata fudosang tuh ngambilnya 1,1 kali biaya sewa sih. Berikutnya ada beberapa biaya tambahan lainnya. Ada juga yang namanya kangrihi atau biaya maintenance. Kalau untuk biaya maintenance ini dibayarnya per bulan, tapi nggak semua apartemen tuh harus bayar kangrihi. Itu bisa tergantung pada kebijakan masing-masing apartemennya. Biasanya sih yang bangunan besar kayak mansion gitu tuh yang benar-benar butuh orang buat memanajemen, buat mengurus bangunannya itu harus bayar kangrihi. Ada juga namanya kasai hokenryo atau semacam fire insurance. Jadi merupakan premi asuransi jika terjadi kebakaran. Biayanya itu sekitar 20.000 yen untuk kontrak 2 tahun. Setelah kontraknya habis, kalian bisa perbaharui kontrak lagi dengan bayar 20.000 lagi. Tapi aku nggak tahu sini tuh apakah semua apartemen harus bayar uang ini. Kalau untuk kita udah 2 kali apartemen tuh selalu bayar. Jadi bisa ditanyakan, dipastiin dulu ke fudosangnya. Ada juga namanya kagi koukangryo atau biaya untuk ganti kunci. Jadi setiap kali ganti apartemen itu kan kuncinya mereka ganti ya. Nah, itu tuh dikenakan biaya. Kalau untuk kita kemarin kenanya sekitar aku lupa. Kalau nggak salah di sekitar 16.000 sampai 25.000 yen. Ini juga boleh kalian pastiin ke fudosang. Terakhir ada namanya 24 hour support fee atau sapotorio. Jadi ini tuh kayak apa ya? Kalau misalnya kita ada kerusakan di air, di gas, atau di listrik, kita bisa telepon ke mereka untuk datang perbaiki. Nah, ini tuh nggak semua apartemen tuh punya support kayak gini. Kebetulan apartemen kita tuh ada, dan itu biayanya itu sekitar 16.500 yen. Oke, sekian tuh penjelasan biaya-biayanya. Jadi kalian bisa hitung sendiri kalau kalian mau pindahan. Untuk biaya basicnya gitu ya, kayak biaya sewa, shikiking, reiking, kemudian biaya fudosang, itu tuh kalian butuh sekitar 4,1 kali biaya sewa. Dengan catatan untuk shikiking dan reikingnya itu 1 kali biaya sewa. Jadi kalau kalian misalnya pindah ke apartemen yang biaya sewa per bulannya 50.000 yen, kalian perlu prepare uang sebesar
205.000 yen. Itu baru biaya basicnya, belum kalau ada yang biaya tambahan lainnya kayak yang tadi biaya untuk asuransi kebakaran, kemudian ganti kunci, lalu yang buat support, belum lagi kalau ada yang biaya maintenance. Itu tuh bener-bener wah, banyak banget yang harus disiapkan, banyak banget yang harus dibayar. Jadi kalian sebelum pindah banyak-banyak nabung dulu karena biaya pindahan tuh mahal banget di Jepang. Sekian untuk video hari ini, semoga bisa menambah pengetahuan kalian tentang biaya-biaya pindahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!